Norman Jefferson Nainggolan, seorang pemusik biola profesional dan juga pencipta lagu yang sudah memperoleh segudang prestasi. Sejak kapan memulai memainkan alat musik biola? Jadi awalnya itu saya nggak tahu alat alat musik biola. Jadi pertama itu pas kelas 6 SD itu almarhum guru saya itu ngajar musik. Dia itu pertama kali itu ngajarin suling, suling yang kayak gini. Jadi waktu itu tuh aku mulai tertarik jadi sama alat musik gitu. Jadi tiap pengambilan nilai itu aku semangat gitu rasanya, aku latihan terus aku pulang ke rumah nanya sama mama, alat musik lain itu apa aja, terus dikasih pilihan dua opsi itu antara biola sama gitar, dikasih YouTube YouTube ada orang main. Jadi waktu itu aku lebih malah lebih tertarik ke biola, tapi sempet mau nyoba gitar sih, cuman akhirnya mutusin buat main biola aja gitu. Kenapa memilih alat musik ini dan bukan alat musik yang lain? Milih biola karena menurut aku itu biola itu elegan, simple, dan mudah untuk dibawa kemana-mana gitu. Jadi dan aku tuh orangnya nggak mau pakai alat musik orang ya. Kalau lagi manggung, apalagi kalau manggung gitu ya. Jadi pas tampil acara gitu. Karena kalau kita tampil itu kita akan lebih enak dan lebih nyaman kalau kita pegang alat sendiri yang sudah kita kuasain gitu. Jadi sudah pegangan kita bener-bener gitu. Jadi terus biola itu termasuk ke beberapa alat musik tersulit di dunia karena bisa kita lihat di sini tuh biola itu benar-benar plong gitu menggunakan feeling gitu. Jadi kalau seperti piano kan tutsnya udah pasti tuh do re mi fa sol. Kalau gitar itu dia punya fretsnya atau aku lupa nyebutnya apa itu, jadi tiap ada penandanya gitu. Kalau biola kan nggak ada, jadi benar-benar kalau kita bisa itu jadi ya lumayan lah gitu menurut aku gitu. Bagaimana cara Norman menemukan dan yakin kalau alat musik ini adalah pilihan yang tepat? Alat musik yang tepat, kalau aku sih nggak mikir kayak gitu ya, karena dari awal aku belajar biola itu ya udah, jadi aku di dijalanin aja gitu. Jadi kalau aku lagi kursus ya kursus, jadi dikasih guru bahannya apa ya aku pelajarin sesuai guru. Jadi dia misalnya gurunya minta scale, ya udah aku latih kan lama-lama kita juga bisa. Dan kalau untuk menemukan alat musik yang tepat itu, menurut aku sih semua alat musik tepat-tepat aja ya, karena aku juga belajar piano kan, terus flute sama saxophone ya tepat-tepat aja gitu. Jadi yang penting mau berusaha ya pasti bisa. Bagaimana sih cara latihannya? Kalau cara latihan, menurutku itu tiap orang pasti beda-beda cara latihannya. Kalau aku itu selama ini latihan itu semenjak pandemi ini ya, itu range waktunya jadi lebih banyak. Dari pagi aku udah pegang biola. Kalau kalau misalnya sebelum pandemi kan sebelum sekolah gitu, jadi aku bangun pagi misalnya jam setengah 6 gitu, aku udah mulai pegang dulu biola minimal untuk pemanasan dulu lah, tangan nada gitu. Jadi habis itu sekolah, jadi sore itu langsung ya poles-poles dikit tangan dan langsung ngulik lagu gitu kan. Kalau semenjak pandemi ini aku jadi bangun misalnya jam 7 gitu, udah langsung latihan gitu. Jadi kan sekarang aku itu biasanya kasih range waktu itu 1 jam, break 1 jam, break 1 jam gitu. Jadi pertama itu aku awalin pakai car flash gitu. Car flash yang for left hand aja, jadi nggak pakai bownya, jadi kita cuma petik-petik doang. Terus lanjut lagi ke galamian, itu scale, terus pakai car flash, Kreuze, baru sisanya yang lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada ngulik pieces apa gitu, jadi baru dipelajarin di situ. Kalau aku itu latihan biola itu sehari, aku sih nggak ngasih waktu ya. Kalau biasanya kan aku dengar orang, oh saya latihan musik itu berapa, 6 jam 7 jam gitu. Kalau aku enggak, karena menurut aku itu buat apa buat apa kita pepet-pepetin waktunya, maksudnya kita hajar terus 6 jam tapi habis itu kita nggak pegang lagi dalam sehari.
kan percuma gitu. Jadi mendingan dan aku itu modelnya nggak bisa yang di pepet-pepetin. Jadi aku kalau lomba pun aku kulik gitu. Jadi 1 jam ngulik dulu, misalnya dalam satu lagu itu ada segini part yang susah. Jadi misalnya 7 bar part yang susah itu aku ulang-ulang terus ya selama 1 jam kurang lebih aku ulang pakai variation 1, variation 2 sama 3. Biasanya abis itu aku istirahat 15 menit, begitu ngulang lagi udah bisa langsung gitu. Jadi nggak ada gunanya kalau kita paksain misalnya harus target 8 jam sehari tapi abis itu udah ya kalau aku sih malah stres jadinya. Selanjutnya, apa kiat supaya berani tampil percaya diri saat perform? Kalau itu sih kembali lagi ke masing-masing kitanya ya, karena kepercayaan diri kan masing-masing orang beda. Kalau untuk bisa maksimal dalam tampil ya yang penting itu proses kitanya. Jadi misalnya ada show nih, misalnya aku dikasih show tanggal 27, sekarang ini tanggal 10 misalnya, atau mepet-mepet lah seminggu. Biasanya aku dikasih jadwal itu seminggu sebelum, atau bahkan yang paling cepat bisa 2 hari sebelum gitu. Jadi ya kita latihan terus. Jadi lagu yang bakal ditampilin tuh kita latih terus semaksimal mungkin. Jadi latihannya itu ya yang kayak tadi itu aku latihan. Jadi nggak di 6 jam gitu, enggak. Jadi ya latihan, apalagi kalau misalnya lagunya kita udah kuasain ya. Jadi lagu itu atau kita udah pernah mainin gitu. Jadi latihan 3 kali gitu. Terus kalau mau istirahat boleh, tapi jangan keterusan gitu. Jadi kalau mau lihat HP juga boleh, cuman dibatasin. Jangan abis kita latihan terus lihat HP molor tahu-tahu 2 jam gitu. Jadi aku itu kalau habis latihan lagu, misalnya lagu udah pernah gitu, jadi latihan 3 kali atau 5 kali paling banyak aku ulang terus istirahat. Kalau aku capek biasanya istirahat, tapi kalau enggak aku langsung ganti lagu lain dulu. Jadi refreshing lah istilahnya. Jadi misalnya mainin lagu Indonesia Pusaka nih, aku ganti dulu, aku pengen main lagu apa gitu, lagu misalnya Rasa Sayangnya gitu, aku seling-selingin. Jadi otak kita nggak mumet gitu. Jadi abis itu langsung kulik lagi. Jadi biar bisa tampil maksimal gitu. Jadi nggak gugup. Kalau untuk gugup percaya diri itu kembali lagi ke kesiapan kita. Jadi kita ini udah siap belum? Kalau kita udah siap dengan bahan yang kita bawakan, ya buat apa lagi kita nggak percaya diri gitu. Karena kalau kita malu-malu di panggung, nanti ujung-ujungnya malah malu-maluin nanti. Itu aja sih. Pertanyaan terakhir, Norman. Apa cita-cita dan harapan Norman di masa yang akan datang? Harapan dan cita-cita. Kalau harapan aku itu ya aku bisa tetap maju gitu. Jadi apa yang udah aku lakukan sekarang ini aku bisa kembangin lagi. Jadi nggak berhenti nyampe di sini gitu. Jadi kita tetap harus berusaha ya. Karena kita masih manusia hidup ya. Kita harus berjuang. Karena kalau nggak kita bakal kalah dilewatin orang nanti. Kalau cita-cita ya aku masih jalanin aja gitu, karena kan dunia musik luas ya. Siapa tahu nanti aku nggak tahu bisa jadi konduktor atau mungkin arranger, komposer atau yang lain-lain gitu. Jadi aku masih belum tahu gitu. Jadi jalanin aja apa yang kita udah lakukan sekarang ini ya lakukan dengan maksimal. Dan jangan lupa juga berdoa. Karena aku tuh ngerasain banget gitu kalau Tuhan itu bantu. Jadi kayak kembali lagi yang ke tadi, kesiapan kita tampil percaya diri ya. Itu kalau aku sebelum tampil aku pasti selalu sempetin doa gitu berapa kali gitu. Jadi cek sound. Jadi doanya itu bukan maksudnya doa harus hening terus lipat tangan tutup mata ya, bukan. Kita doa dalam hati aja. Jadi misalnya pas cek sound dalam hati, Tuhan tolong lindungin soundnya jangan sampai bermasalah nanti pas tampil. Atau sebelum tampil, itu kalau sebelum tampil aku biasanya kayak gitu. Jadi aku ke pojok, misalnya dikasih tempat khusus buat pengisi acara gitu, aku pasti doa dulu, sempetin doa dulu biar Tuhan nyertain kita ya. Karena kita mau sehebat apapun juga kalau Tuhan gak berkehendak juga sama aja. Itu aja dari saya, terima kasih.